Chica, kalau capek, istirahat dulu. Ayahmu dan Sofia ada di sini untukmu. Aku baik-baik saja, Ayah. Hasilnya keluar. Sudah keluar. Selamat, Pak David. Kedua putrimu diterima di perguruan tinggi. Mereka berdua diterima? Wah, itu luar biasa. Hei, masuk dulu, minum air. Tidak. Pak David, aku masih ada urusan. Aku harus pergi. Selamat sekali lagi, Pak David. Terima kasih. Hati-hati di jalan. Wah, kalian berdua diterima kuliah. Ini, Sofia, ini punyamu. Chica, yang ini punyamu. Sofia, kamu luar biasa. Nilaimu lebih tinggi 50 poin dariku. Lihat, kamu juga lumayan bagus kok. Perguruan tinggi itu juga cukup bergengsi. Tapi, Ayah, biaya kuliahnya $1.000 setahun untuk masing-masing kita. Untuk kita berdua. Itu $2.000 setahun. Pendapatan tahunan keluarga kita. Kurang dari $1.000. $2.000. Ayah, aku akan cari kerja. Biarkan Chica yang kuliah. Tidak, kalian berdua harus kuliah. Kalian berdua, kakak beradik ini, harus kuliah. Bahkan jika aku harus jual atap rumah, bahkan jual darahku, aku akan biayai kalian berdua kuliah. Ayah, aku tahu niatmu baik, tapi ibu sudah meninggal sejak dulu. Ayah, sendirian, membesarkan kami berdua, itu tidak mudah. Sudah berapa banyak kesulitan yang ayah lalui? Sudah berapa banyak penderitaan yang ayah hadapi? Aku tahu semuanya. Selama ini, untuk kami berdua, ayah jadi punya berbagai masalah kesehatan. Aku tidak mau ayah harus kerja di luar, menahan angin dan hujan, hanya untuk membiayai kuliah kami. Tolong, dengarkan aku, ya? Jangan bicara omong kosong. Kalau tidak ada uang, aku akan pinjam. Aku akan cari kerja kasar. Kita pasti bisa. Ayah, untuk SMA saja, kita sudah menumpuk banyak utang. Dan lagi. Aku sudah dewasa sekarang. Aku bisa pergi cari uang. Ayah. Bagaimana kalau aku dan Sofia yang mengundi? Itu akan lebih adil. Sudah selesai menulis? Selesai. Sofia. Chica. Aku ayah yang tidak berguna. Aku telah mengecewakan kalian berdua. Siapa yang mau duluan? Kamu yang ambil duluan, Sofia. Kamu tidak bisa terus mengalah padaku. Dalam segala hal. Aku duluan, Ayah. Ayo buka bersama-sama. Ayah, aku sudah membuka milikku. Lalu kita lihat apa yang Chica ambil. Sepertinya takdir menginginkan Chica kuliah juga. Sofia.
belajarlah keras mulai sekarang. Sofia, ini aku tidak berguna. Aku sangat menyesal. Cika, fokuslah pada pelajaranmu. Jika kamu berani mengecewakan kakakmu, aku tidak akan memaafkanmu. Sofia. Jangan salahkan aku. Salahkan keluarga kita karena miskin. Chika. Aku tahu kedua kertas itu bertuliskan, tetap. Tapi sebagai kakakmu, aku memberimu kesempatanku untuk kuliah. Cika, hari ini adalah festival pertengahan musim gugur. Aku membuat beberapa masakan favoritmu. Jadi, kapan kamu pulang? Ayah, bisakah kamu mengirimiku uang? Aku ingin membeli baju baru. Kalau tidak, teman-teman sekelasku terus menertawakan penampilanku yang norak. Baiklah, begitu kamu pulang, kamu akan dapat uangnya. Jika tidak cukup, kita bisa beli kain di kota. Dan buat beberapa baju lagi. Lupakan kainnya, ayah. Ongkos pulang pergi juga mahal. Aku tidak akan pulang untuk festival ini. Kamu dan Sofia tidak perlu menungguku. Harus pergi. Panggilan ini menghabiskan uang. Aku tutup telepon sekarang. Tunggu. Hello, Cika? Dan kamu siapa? Kamu ayahnya Sofia Liu, kan? Ya? Sofia Liu menyewa kamar dari kami beberapa waktu lalu. Mengaku dia melakukan pekerjaan sambilan untuk menghasilkan uang untuk biaya kuliah adiknya. Sewa sudah jatuh tempo beberapa hari lalu, tapi kami tidak bisa menghubunginya sekarang. Apa? Ini milik Sofia Liu. Koper, tertinggal di tempat kami. Kami bawa kembali untukmu. Dia masih berhutang sewa 2 hari, tapi lupakan saja. Ayo pergi, cepat. Di mana anakku? Bagaimana aku tahu? Dia bilang dia pergi mencari kerja. Mungkin dia diculik. Apa yang kamu katakan? Hai, lagi cari kerja ya? Ayah, Jenny. Melihat kamu kerja keras, aku bisa kasih kamu kerjaan. Ah, lupakan saja. Aku sudah puluhan tahun di sini. Ayo. Dengar ya. Oh, terima kasih banyak, Jenny. Aku akan periksa sekarang. Semoga langit berpihak padaku. Wawancara ini harus berjalan sempurna. Apa? Ngapain kamu buang-buang tenaga? Ayo pergi, ayo. Hei, Tidak mungkin. Orang hidup tidak bisa hilang begitu saja. Apa yang terjadi? Cepat katakan. Dengar sini, Sofia masih hutang sewa kita, dan aku bahkan tidak menagihmu. Lepaskan aku, sekarang. Mana anakku? Lepaskan aku, lepaskan. Aduh, Kakakmu, berhenti di situ. Anakku. Dia di mana? Anakku. Kamu bawa anakku kemana? Hei, sayang. Kamu pikir dengan menipu gadis kecil itu ke sana, dia akan pernah kembali? Kalau dia kembali, kita hancur. diam. Kalau kamu diam, siapa yang akan tahu? Lagi pula, kita kasih dia kerjaan beneran. Dia sendiri yang diculik. Itu salah kita bagaimana? Betul. Dengar ya, bawa rahasia ini ke kuburmu. Jangan satu kata pun. Mengerti? Ayo, pulang. Uang itu harusnya cukup untuk sementara. Ayo. Sofia, jangan khawatir. Tunggu saja ayahmu. Ayah akan menemukanmu.
Hai, Piaka David. Kamu mau cari Sofia? Ayah. Aku harus menemukannya, hidup atau mati. Hai, tunggu aku. Jangan pergi. Tunggu aku. Jangan pergi, Pak David. Pak David. Pak David. Pak David, ini ada bakpao dari rumah. Jangan lupa makan. Oh, hey, ini ada jaket tebal. Kalian. Kakek David, kamu harus cari Bibi Sofia. Kakek David, hati-hati di perjalanan. Terima kasih semuanya. Semuanya, silakan pulang. Aku, David, tidak akan pernah lupa kebaikan kalian. Tidak, jangan sungkan. Semuanya, silakan pulang sekarang. Ya, pulang saja. Hati-hati kakek David, kamu harus kembali. Hai Pak, sudah lihat gadis ini? Kalau kamu melihatnya, telepon aku, ya, bisa kamu catat? Nona, sudah lihat gadis ini? Kalau kamu melihatnya, telepon aku, oke? Terima kasih. Terima kasih banyak. Hey, Nona, hey. Awas, orang tua bau. Mau mati? Jadi, makan APA untuk makan malam ini? Aku mau burger. Jangan. Aku tidak mau burger. Aku mau hotpot dengan babat dan ayam. Putriku, di mana kamu berada? Aku merindukanmu, sayang. Hei, orang tua itu. Siapa bilang kamu boleh tidur di sini? Pergi sekarang. Aku pergi, sekarang juga. Nona, sudah lihat gadis ini? Kalau kamu melihatnya, telepon aku, ya, ini nomor aku. Presiden Sofia dari Inside Group yang misterius. Sofia telah mengumumkan investasi $15 juta untuk membeli tanah di Liu Jiapo untuk tujuan pengembangan. Apa yang kamu lakukan? Aku nggak tahan sama kalian. Yang bagi-bagiin selebaran. Pergi sana. Boss, martabak ani berapa? Mau beli? $2. Aku cuma punya uang sedikit ini, dan harus aku kirim ke anakku Chika, buat biaya hidupnya. Udahlah,
aku nggak jadi beli. Nggak punya uang, terus buat apa beli martabak? Pergi sana, kamu bikin daganganku sepi. Chika, dari siapa pesannya? Bukan apa-apa, cuma pesan spam. Kadang-kadang bikin kesel aja. Ayo kita pergi. Wah, Shika. Jadi kamu udah lulus dan masuk ke sarang emas keluarga Su, ya? Jaga mulutmu. Ayo, jangan pedulikan dia. Pergi dari sini. Sekarang, kamu bau. Shika. Apa ibumu melahirkanmu di kandang babi? Waktu melahirkan kamu? Ibumu melahirkanmu di kandang babi. Ayahmu membesarkanmu di kotoran babi. Nggak heran kamu bau. Ibuku meninggal karena komplikasi saat melahirkanku. Ayo. Ayahku juga udah lama pergi. Berhenti meremehkanku. Dengerin baik-baik. Aku, Chika, mungkin nggak punya uang, tapi aku besar dengan harga diri. Kamu nggak berhak ngomongin orang tuaku. Camus Berani d'Oron Acu? Sudah. Chika, jadi orang tuamu. Udah lama pergi. Tapi kamu bisa bertahan dengan kuat, dan hidup dengan baik. Jangan khawatir, mulai sekarang aku yang akan jagain kamu. Ayo pergi. Kamu ngapain di sini? Siapa yang ngasih kamu masuk? Aku cuma mau ambil beberapa botol. Aku nggak akan ganggu. Ambil apa? Pergi sana. Cepat, pergi. Jangan. Pergi sana. Cepat jalan. Aduh. Chika. Dia panggil kamu apa barusan? Aku lapar. Dia bilang dia lapar. Apa masalah satpam ini? Bagaimana bisa memperlakukan orang tua seperti itu? Leo, tunggu aku di sini. Biar aku lihat ke sana. Baiklah. Kamu mau apa? Nona, pria ini masuk ke area kampus tanpa izin, dan dia mengobrak-abrik sampah. Tapi bukan begitu caranya memperlakukan orang. Bagaimana bisa memperlakukan orang tua seperti itu? Aku yang urus ini. Aku akan mengeluarkannya dari sini. Baiklah. Chika, kamu baik sekali. anak muda, kamu siapa? Orang tua. Penjamis tidak boleh masuk kampus. Leo. Sebentar lagi aku antar dia keluar. Bagaimana kalau kamu tunggu aku di gerbang? Dia bau. Aku tidak mau kamu mencium baunya. Oke, aku tunggu kamu di sana. Restorannya sudah dipesan. Cepat selesaikan. Dah. Chika, kamu panggil aku apa barusan? Pengemis. Lihat saja dirimu. Memangnya kamu bisa jadi apa lagi? Kakakku sudah hilang bertahun-tahun. Kenapa kamu begitu keras kepala? Chika, itu kakakmu sendiri. Selama kita belum menemukan jenazahnya, dia masih hidup. Kalau kita tidak bisa menemukannya, bukankah dia sudah mati? Tidak. Kamu sudah mencarinya bertahun-tahun. Jadi di mana dia sekarang? Dia sudah tenang sekarang. Tapi bagaimana denganku? Keluarga kita dari dulu sudah miskin. Bertahun-tahun mencarinya. Hanya membuat kita semakin miskin. Aku sudah menahan semua ini. Tapi sekarang kamu, dan sekarang kamu bahkan datang ke sekolahku. Hanya untuk mempermalukanku. Chika, aku tidak sengaja datang ke sini, cuma di luar. Kakak, aku tidak peduli itu tidak sengaja, atau sengaja. Pergi dari sini sekarang. Chika. Dan jangan pernah kamu muncul lagi di hadapanku. Chika, ya Tuhan. Dosa APA yang telah kuperbuat, David Liu. Bahkan anakku sendiri memandang rendah padaku. Apa yang terjadi di sini? Mereka mau merobohkan rumah kita? Kenapa aku tidak tahu soal ini? Ada apa ini? PAK David. Benar-benar kau, PAK David. Hei, Kepala Desa. Pak David sudah kembali. David.
Kau kemana saja selama bertahun-tahun ini? Kepala desa, ini tentang apa? Ada tanda, roboh, di pintu rumahku, dan halamannya berantakan sekali. Kenapa aku tidak diberitahu? Leluhur kita di desa Liu. Mereka sedang menjaga kita. Desa kita dibeli oleh Inside Group ITU. Mereka akan merobohkan semuanya. Semua orang di desa sudah menandatangani. Hanya punyamu yang belum. Tandat Anggani hari ini. Lalu seluruh desa kita akhirnya bisa hidup enak. Kapan ini terjadi? Aku tidak setuju dengan ini. Kenapa kau tidak setuju? Dengar ya, David Liu, Inside Group itu. mereka bayar mahal. Kepala desa, kalau rumahnya hilang, anak perempuanku tidak akan bisa pulang. Terus gimana? Oh, kau masih terpaku pada Sofia? Dia sudah hilang bertahun-tahun. Lagi pula, Kalau dia masih hidup, pasti sudah kembali. Dia mungkin sudah mati di luar sana. Jangan berani-beraninya kau bilang begitu. Anak perempuanku hidup dan sehat. Dia tidak mati. David Liu, kau berani menyentuhku. Awas, aku harus makan ini. Hadirin sekalian, kalian yang nilai. David Liu ini, karena orang mati, sudah hidup seperti hantu. Dan sekarang, dia menghalangi kita. itu benar. Apa? Tidak benar. Iya. Kepala desa, lihat betapa kasihannya Pak David. Kau orang tua bangka. Ini bukan urusanmu. Kau bantu dia. Gimana dengan uang pernikahan anak kita? Ku beritahu, David Liu. Kontrak hari ini, kau akan menandatanganinya, mau atau tidak? Aku tidak akan tanda tangan. Titik. Benar tidak mau? Tahan dia. Kalian ngapain? Tahan tangannya. Ambil sidik jarinya, begitu sudah, selesai. Aku tidak akan tanda tangan. Tidak. Tidak. Berhenti. Kalian ngapain di sini? Buat keributan di rumahku? Chika, kamu sudah pulang. Chika, mereka mau merobohkan rumah kita. Kalau rumah itu hilang, kakakmu nggak punya rumah untuk pulang. Kita harus bagaimana? Hadirin sekalian, Pak Kepala Desa. Apa yang ayahku bilang itu benar. Hika. Proyek pembongkaran ini bagus untuk seluruh desa. Lagi pula, Keluargamu akan dapat bagian uang yang lumayan juga. Terus kenapa belum selesai juga? Aku pulang hari ini. Khusus untuk ambil uang ganti ruginya. Aku harus naik kendaraan. Dan balik semalaman. Chika kamu. Ayah. Tolong tanda tangani saja. Kingar Insight Group menawarkan syarat yang sangat baik kali ini. Bagian kita bisa Rp50.000. Tapi, Ayah, aku jujur saja. Aku mau menikah. Itu jawab yang kamu temui waktu itu. secepat itu? Dia gimana? Bisa diandalkan? Bisa. Dia adalah tuan muda dari korporasi Su di Riverwood. Dia benar-benar mau menikahiku. Tapi orang tuanya meremehkan latar belakangku. Mereka bersikukuh aku bawa mas kawin Rp50.000. Sebelum mereka terima aku masak keluarga. Ayah. Tolong bantu aku. Aku mohon. Chika, berdiri dan bicara. Ayah, kalau kamu nggak setuju, aku nggak akan berdiri. Kakakku hilang bertahun-tahun. Kalau dia masih hidup, dia pasti sudah pulang. Ayah, kita harus lihat ke depan. Apa kamu mau aku menikah ke keluarga itu? Cuma untuk diremehkan seumur hidupku. Karena nggak punya mas kawin? Pak David, apa yang Chika bilang itu benar. Kamu nggak bisa, demi satu anak perempuan, yang sudah mati, cuma biarkan anak perempuan bungsumu, menderita di pernikahannya sendiri. Benar, David, bukan aku maksa. Teman, Inside Group sudah kasih aku uangnya. Tanda tangan saja suratnya hari ini, dan aku kasih uangnya sekarang juga. Ayah, dulu itu kakakku. Yang mengorbankan kesempatannya kuliah. Supaya aku bisa punya kehidupan seperti sekarang. Ayah, kamu nggak bisa. Kamu nggak bisa biarkan pengorbanan kakakku sia-sia. David, demi kebahagiaan anak perempuanmu. Tanda tangan saja. Sofia, kau di mana sih? Orang yang paling aku gagal dalam hidupku adalah kamu. Ini uangnya. Mau dihitung? Kepala desa. Tidak perlu, aku percaya padamu. Chika, kapan pernikahanmu? Di mana resepsinya? Kasih tahu aku kapan.
Kalau bukan karena ayah yang miskin sepertimu, apakah keluarga su akan menyusahkanku seperti ini? Pernikahannya lusa. Jangan berani-beraninya kau muncul dan mempermalukanku. Sebulan lagi, di Grand Hotel. Wah, Hotel Bintang 5. Jika itu benar-benar sukses ya. Alamatnya benar. Tapi saat kau menemukannya, pernikahannya sudah lama selesai. Putriku akhirnya menikah. Aku akan mengirim undangan ke semua orang nanti. Kalian semua harus datang. Kami pasti akan hadir. Selamat. Nona Chica, Korporasi Su telah mengirimkan undangan untuk resepsi pernikahan Tuan Muda. Mereka akan merasa terhormat jika Anda hadir. Ayah, apakah kau bahkan ada? Apakah masih ada orang lain di luar sana untukku? Aku diperdagangkan, dijual ke pegunungan. Aku jatuh dari tebing saat mencoba melarikan diri. Ingatanku hilang. Bagaimana cara mengembalikannya? Nona Chica. Aku tahu. Tuan muda keluarga Su akan menikah. Bawalah hadiah dan pergi atas namaku. Aku sendiri tidak akan pergi. Dimangerti. Aku akan segera menyiapkan hadiahnya. Sofia, aku beli baju baru. Bagaimana menurutmu? Nona Chica. Nona Sofia? Kamu baik-baik saja, Nona Sofia? Chica Liu itu pasti ada hubungannya dengan masa laluku. Tapi, Nona Sofia, dari yang kudengar, menantu perempuan keluarga Su kehilangan kedua orang tuanya sejak kecil dan tidak punya saudara perempuan. Apa? Terserah. Tidak penting. Pergi beri tahu keluarga Su bahwa aku akan menghadiri pernikahan itu. Siapkan hadiah. Baik, Nona. Selamat, Terima kasih, Pak Wang. Silakan masuk. Luar biasa, benar-benar luar biasa. Ada apa, Ibu, Ayah? Presiden Sofia dari Insight Group telah setuju untuk hadir di pernikahan hari ini. Benarkah? Tentu saja benar. Oh, Zukuala. Kalau kita bisa bekerja sama dengan Presiden Sofia, Keluarga Su kita akan terjamin seumur hidup. Kamu dengar itu, Chica? Saat Presiden Sofia tiba nanti, itu kesempatan emas kita. Kamu harus memberikan kesan yang baik. Nanti saat kamu masuk ke industri keuangan, jalannya akan jadi lebih lancar. Kalau menurutku, perempuan ngapain di dunia keuangan? Cukuplah punya anak, tinggal di rumah dan mengasuhnya. Selesai. Cukup, Ibu. Jangan lanjutkan. Baik, baik. Anakku pasti sudah tidak waras, nekat menikahi orang udik sepertimu. Baiklah. Aku sudah menerimanya. Tapi aku berharap kamu untuk merendahkan diri mulai sekarang. Dan membahayakan urusan penting keluarga kita. Ibu, aku akan bersikap baik. Pak Su, selamat. Iya, ayo. Baru saja selesai menghadapi keluarga Su. Sekarang orang tua bodoh ini kembali menggangguku. Hei, kamu ngapain di sini? Halo, sobat. Putriku akan menikah di sini bulan depan. Aku cuma mau melihat-lihat tempatnya dan menitipkan sesuatu. Putrimu menikah di sini? Kamu tahu nggak? Tempat ini mahal sekali. Pergi sana. Ayo, minggir. Sobat, aku berkata jujur. Ini pernikahan Su Liu. Kalau tidak percaya, tanya saja. Omong kosong. Memang ada pernikahan Su Liu, tapi hari ini bukan bulan depan. Apa pernikahannya hari ini? Kalau Chica benar-benar saudara kandungku. maka di pernikahannya, ayah pasti akan hadir di sana. Ayah, aku pulang. Tunggu aku. Ayo pergi.
Jangan dorong aku. Anakku tidak akan berbohong padaku. Dia pasti menikah di sini. Nona Chica, ini orang tua gila itu. Dia bersikeras ingin bertemu Anda. Kami tidak bisa menghentikannya. Tidak apa-apa. Kalian bisa pergi sekarang. Aku yang akan menanganinya. Baik. Liu, ayo pergi. Aku menikah hari ini. Kau harus datang ke sini dan mengacaukan pernikahanku, ya? Chica, Jangan sentuh aku. Kau akan mengotori bajuku. Chica, kau seharusnya menikah bulan depan. Mengapa kau ubah jadi hari ini? Rivet, aku bahkan belum ganti baju. Aku hanya bingung. Makanya aku kasih tahu. Lokasi pasti pernikahanku. Hari ini adalah hari besarku. Aku mohon, bisakah kau berbaik hati? Biarkan aku punya pernikahan impianku. Dan berjalan di lorong gereja. Bisa kau lakukan itu? Chica, kau sengaja sembunyikan diriku. Kenapa? Aku ayahmu. Justru karena kau ayahku. Makanya, aku dibuli teman sekelasku. Dan dipermalukan oleh mereka. Kalau ayahku bikin kau, seorang petani miskin dan lusuh. Bagaimana aku bisa dimarahi setiap hari oleh ibu mertuaku? Ayah miskin. Tapi ayah. Aku berikan yang terbaik. Diam. Kau berikan semua yang terbaik. Untuk Sofia, orang mati itu. Seandainya saja di hatimu ada tempat untukku. Selama 4 tahun kuliah ini, aku tidak akan disebut pemburu harta. Chica, Sekarang, segera. Saat ini juga. Pergi. Chica, kau tidak boleh pergi. Aku ayahmu. Kau tidak boleh perlakukan aku seperti ini. Chica, Jangan dorong aku. Chica, ada apa lagi ini? Aku peringatkan kau sekarang. Jangan bicara yang tidak-tidak. Dengar ya? Sayang. Pakai busuk. ayah? APA? Bukankah itu orang tua yang kau tolong? Waktu itu, dia ada di sini buat apa? Dia dengar kita akan menikah hari ini. Jadi dia datang untuk membalas budi. Sayang, jangan khawatir. Aku baru saja mau mengantarnya pergi. Tunggu. Aku dengar Nona Chica dari Inside Group. Tidak suka kalau orang menyia-nyiakan orang tua. Mengizinkannya masuk. Kumanamba satu mulut untuk diberi makan. Kalau Nona Chica mendengarnya, dia akan semakin menghargai kita. Oh, sayang, kau memang genius. Benar sekali. APA, kau ada masalah dengan itu? Tidak ada masalah sama sekali. Aku akan beritahu dia. Agar dia tidak bicara sembarangan. Silakan. Oke, bagus. Ayo, ibu, ayah, ayo. Chica, Aku sudah membujuk mertuaku. Kau boleh menghadiri pernikahanku. Tapi ingat, jangan bicara yang tidak-tidak di pernikahan. Dengar ya? tidak akan. Ayah tidak akan bicara sepatah kata pun. Siapa orang tua itu? Baiklah, pengantin pria sudah siap. Sekarang, mari kita berikan tepuk tangan meriah untuk menyambut Dewi tercantik hari ini memasuki panggung. Baiklah, sekarang kita sampai di bagian untuk menghormati orang tua. Mari sambut orang tua pengantin pria ke panggung. Orang tua pengantin pria kini telah duduk. Dan pengantin wanita kita. Sudah menjadi yatim piatu sejak kecil. Apa? Baiklah. Pengantin wanita. Sekarang akan bergabung dengan pengantin pria kita. Untuk menghormati Anya dan ibunya. Ayah. Silakan nikmati teh.
Terima kasih, Ayah. Ibu, silakan nikmati teh. Terima kasih, Ibu. Baiklah, mari kita sambut pengantin pria kita yang tampan untuk menyampaikan beberapa kata. Aku tahu. Banyak dari Anda mungkin tidak memahami kenapa aku memilih dia untuk menjadi istriku. Dia benar-benar luar biasa. Seorang yatim piatu, mandiri. Dia telah merintis jalannya sendiri hingga sukses. Aku sangat mengaguminya. Lihat. Mas kawin $50.000 ini, yang dia peroleh seluruhnya dari program kerja sambil kuliah. Benar, Chika? Bukan apa-apa. Hebat, pengantin wanita benar-benar telah hidup sulit. Yatim piatu sejak kecil. Tanpa siapa-siapa untuk bersandar. Sendirian di dunia. Namun dia bisa menghemat begitu banyak. Karakter dia benar-benar luar biasa. Terima kasih semua atas doa baik Anda. Aku percaya, jika orang tua Chika masih ada di sini, mereka akan sangat bangga padanya. Baiklah. Cukup sudah. Nah, Semua, silakan nikmati makanan dan minuman. aku ingin mengajak bersulang. Aku juga ingin mengajak bersulang. Satukan tangan untuk bersulang. Lepaskan. Kamu mau memaksa aku? Mas kawin $50.000 ini, yang dia peroleh seluruhnya dari program kerja sambil kuliah. Chika Lu. Kamu berbohong. Chika. Kenapa dia menuduhmu berbohong? Chika. Pengemis tua ini, Dia kenal kamu? Chika. Dia bukan kerabat miskinmu, kan? Mana mungkin. Dia cuma pengemis gila. Masa aku kenal dia? Semuanya tenang. Tenang dulu. Biar aku jelaskan. Pria ini cuma pengemis yang pernah kubantu, cuma itu. Suamiku dan aku kasihan padanya. Iba melihatnya. Jadi kami izinkan dia masuk untuk minum di pernikahan ini. Ikut merayakan. Hei Tuan. Ada apa denganmu? Kita sudah sepakat. Ingat, kau diizinkan masuk. Tapi jangan cari masalah. Kalau bikin masalah, kau akan diusir. Aku sangat iri pada orang tuamu. Punya putri yang begitu hebat. Tapi, Berkah seperti itu, kenapa tak pernah jatuh ke giliranku? kamu ngomong apa sih? Aku punya 2 putri. Satu hilang, dan yang satunya lagi sudah tak mau memanggilku ayah lagi. Apa salahku? Apakah aku salah karena bekerja keras membesarkannya? Atau aku salah karena menjual rumahku untuk mengumpulkan $50.000 untuk mas kawinnya? Apa salahku? 50.000? Sepertinya dia sedang membicarakan pengantin wanita. Chika, mas kawin $50.000 itu, dia jual rumahnya untuk itu. Kamu bohong padaku. Chika, bukannya kamu bilang orang tuamu sudah lama meninggal? Orang tuaku memang sudah tiada. Ini si pengemis gila. Dia sudah gila. Aku tak tahu kenapa kau merusak pernikahanku. Tetapi pertanyaan yang kau tanyakan itu, aku bisa jawab untukmu. Alasan kau akhirnya seperti ini adalah karena kau miskin. Aku miskin. Tetapi aku memberikan hati dan jiwa kepada putriku. Aku memberikan semua yang aku punya untuknya. Semua? Apa maksudmu dengan semua itu, Ubi? Atau pakaian compang-camping yang tidak ada orang mau? Atau itu? Hidup papasan? Hidup di ujung tanduk setiap hari? Kau tahu betul kau miskin. Hadapi kau masih membawa anak ke dunia ini untuk ikut menderita denganmu? Itulah yang kami sebut terlalu melebih-lebihkan diri sendiri. Jadi hanya karena aku miskin, aku tidak pantas memiliki anak? Tidak.
Pengantin Wanita itu benar. Orang miskin, tidak tahu cara mencintai anak-anak mereka. Mereka hanya Orang tua yang tidak kompeten. Kalau menurut saya, itu hanya karena pengantin wanita berusaha keras sendiri, hingga dia bisa keluar dari situasi itu. Kalau tidak, dia akan tetap miskin selamanya. 7 Anya. Orang miskin, benar-benar tidak kompeten. Mereka punya anak, berharap anak-anak akan mengangkat mereka dari kemiskinan. Pengemis tua, Yuyuela. kau punya seorang putri, agar dia bisa menikah dengan baik suatu hari, agar kau juga bisa hidup enak, kan? Tidak. Betapa tidak tahu malunya kau. Tidak. Benar, sungguh tidak tahu malu. Itu sifat manusia. Nah sekarang, untukmu, ayahku yang tidak bertanggung jawab, keluar dari pernikahan saya. Chica, Security. kau satu-satunya putri yang aku punya. Aku ayahmu sendiri. Presiden Sofia dari Inside Group sudah datang. Presiden Sofia sudah datang. Aku ayahmu sendiri. Berhenti. Chica, aku mendapatkan jimat Buddha untuk kalian berdua. Yang ini untuk Chica, untuk kedamaian dan keselamatan. Ini, dan yang ini untuk Sofia. Untuk kesehatan yang baik. Ayah. Aku adalah ayahmu. Berhenti. Aku adalah ayahmu. Ayah. President Sofia. Pergi, cepat, panggil dokter pribadi Presiden Sofia ke sini. Sekretaris Nathan, apa yang terjadi? Munder. Presiden Sofia sudah berkenan menghadiri resepsi pernikahanmu. Itu adalah kehormatan besar bagi korporasi Su. Tapi, kau malah memakai cara seperti ini untuk memprovokasinya. Sampai cedera kepalanya yang lama kambuh dan dia pingsan. Kau sadar tidak? Hari ini korporasi Su sudah mendatangkan bencana bagi diri sendiri. Dan, apa kau tidak tahu, bisnis korporasi Su MU, berapa banyak industrinya? Yang Bergantung pada Inside Group kami, konstruksi, retail, perdagangan luar negeri, itu sekitar 60% dari nilai pasarmu. Yang perlu kami lakukan hari ini. Hanya membatalkan kemitraan dengan korporasi Su, dan besok kau akan bangkrut. Sekretaris Nathan, tolong, jangan lakukan itu. Kami juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ya, Sekretaris Nathan. Kami tidak kenal orang tua gila ini juga. Seseorang muncul di pernikahanmu, dan kau bilang tidak kenal dia? Mangene masalah ini. Kalau kami tidak dapat penjelasan yang masuk akal, maka korporasi Su pasti akan bangkrut. Dia. Benar. Dialah yang membawa orang tua gila ini masuk. Kau pembawa sial. Lutut dan minta maaf, sekarang. Ebio. Ko, Kemari. Sekretaris Nathan, semua ini adalah kesalahan pengemis gila itu. Tidak ada hubungannya dengan kami. Saya dan suami saya hanya bermaksud baik, mengundangnya ke pernikahan, untuk ikut bersenang-senang. Tapi dia membalas kebaikan kami dengan kejahatan, dan menyinggung Presiden Sofia. Ini tidak ada hubungannya dengan kami. Kau bisa berbuat apa saja padanya. Dia ada di bawah kekuasaanmu. Sekretaris Nathan. Chica, aku adalah ayahmu sendiri. Bagaimana bisa kau memperlakukan aku seperti ini? Apa kau masih manusia? Dia membohongimu. Dia bukan anak yatim piatu. Aku adalah ayahnya. Apa? Cheka. Dia mengatakan yang sebenarnya. Dia benar-benar ayahmu. Pengemis gila, diam mulutmu. Berhenti membuat-buat kebohongan. Sayang, dia menjebakku. Aku bahkan tidak tahu siapa dia. Sayang. Kau tidak mengenalku? Ya, aku pasti mengenalmu. Kau punya bekas luka di dadamu. Dan satu lagi di punggungmu. Yang satu, kau dapat saat berusia 3 tahun. Karena jatuh di bawah pohon beringin besar. Yang lainnya,
saat kau berusia 7 tahun. Karena mencuri dan menjual gelang mahar ibumu. Akulah yang memberimu bekas luka itu. Kau sudah suka kulit ayam sejak kecil. Kakakmu selalu memanjakanmu. Aku menjual rumah lama kami untuk mengumpulkan 50.000 rupiah untuk maharmu. Dan untukmu, kakakmu mengorbankan satu-satunya kesempatannya untuk masuk perguruan tinggi. Kau bisa menyangkal aku adalah ayahmu. Tapi, kau tidak bisa menyebut dirimu seorang yatim piatu. Dan kau tidak bisa melupakan kakakmu. Kau tidak bisa bilang kau tidak punya kakak. Dia sudah tiada. Mati. Orang mati. Tidak berhak menahanku. Bukan begitu caranya. Dunia ini bekerja. Jadi itu benar. Pengantin wanita dan orang tua itu benar-benar ayah dan anak perempuan. Jadi, uang mahar itu berasal dari menjual rumah mereka. Begitulah cara mereka mendapatkannya. Bukankah pengantin wanita bilang, dia mendapatkannya melalui program kerja sambil kuliah? Kata orang, anak tidak pernah membenci keluarganya karena miskin. Anjing tidak pernah meninggalkan induknya karena jelek. Hikaliu, kau benar-benar anak perempuan yang tidak berbakti. Betul sekali. Kau sangat tidak berbakti. Shikalu, Kau membohongiku. semua yang kau katakan adalah kebohongan. Sayang, aku tidak berbohong. Cintaku padamu itu nyata. Sayang. Memalucan Sekali. Orantak ta Huberterie Makasi. Jadi Inika, menant tu perempuan yang sempurna. Yang ditemukan keluarga Su. Oh, aku lupa menyebutkan. Hal yang paling dibenci Presiden Sofia adalah perilaku tidak berbakti. Sepertinya masalah ini tidak akan selesai dengan damai hari ini. Tidak. Tidak. Sekretaris Nathan, ini bisa diselesaikan. Anak perempuan yang tidak berbakti seperti dia, Aku janji. tidak akan diizinkan menikah ke keluarga Su. Pernikahan hari ini dibatalkan. Kenapa kau masih memakai itu? Apa yang kau lakukan? Jangan. Kenapa kau harus menghancurkanku? Kenapa kau harus menghancurkan hidupku? Selama bertahun-tahun ini, aku sudah kerja keras mati-matian. Aku sudah berjuang keras selama bertahun-tahun. Kenapa kau terus menjatuhkanku? Apakah karena Sofia, orang mati itu? Atau karena kau tidak tahan melihatku bahagia bahkan untuk beberapa hari saja? Katakan. Katakan saja. Taondia. Jangan bergerak. Ini urusan keluarga. Pria itu adalah ayahku sendiri. Kau, seorang putri memukul ayahnya. Bukan urusanmu. Kalau begitu kami akan panggil polisi. Silicon panggil mereka. Lekikan. Biarkan satu-satunya putri fosil tua itu. Karena dia membusuk di penjara. Hidupnya hancur selamanya. Kau. Nanti, kita lihat apakah dia akan menangis. atau tertawa. Pak. Lia Kekako ini. Kalian semua, kalian tidak tahu apa-apa. Pernahkah kalian menderita kesulitan? Pernahkah kalian kelelahan? Pernahkah kalian mengambil baju bekas dari tempat sampah untuk dipakai? Pernahkah kalian minum setengah botol cola yang dibuang orang di tanah? Kalian semua terlihat begitu sopan mengkhotbahiku di sini. Hari ini, aku, Chika, akan membuat kalian semua melihat dengan jelas. Aku hanyalah sampah yang tidak punya orang tua. Orang luar tidak punya hak. Apa aku punya hak? Sofia? Dia baru saja memanggil Presiden Sofia sebagai kakaknya. Kakaknya? Kakaknya? Tidak mungkin. Sofia. Benar-benar kamu. Anakku. Sofia. Sofia, jangan panggil aku kakak. Kau orang tak tahu berterima kasih. Jadi kau ingat aku kakakmu? Sofia. Kamu masih hidup? Sofia. Kalau aku sudah mati. Siapa yang akan memberi pelajaran untuk ayah? Sofia, benar-benar kamu. Kamu pulang. Akhirnya kamu pulang. Sofia. Ayah.
Ini aku. Aku telah menjadi anak yang buruk. Sophia, kamu kembali. Itu yang terpenting. Kamu kembali dengan selamat. Semua harapanku selama bertahun-tahun ternyata tidak sia-sia. Ayah, Anakku, hari ini, sebagai anak tertua, aku akan menebus semua tahun-tahun di mana aku mengecewakanmu. Bawakan aku kursi itu. Sejak kita kecil, ayah paling menyayangimu. Saat kita kecil dan miskin, makanan enak spesial untuk hari raya, ayah bahkan tidak pernah mencicipi. Sedikit pan. Dia menyimpannya semua untukmu. Saat kamu berkelahi di sekolah, ayah Yang berletak di rumah kepala sekolah seharian Semleman memohon padanya untuk mengubah keputusannya sebelum ujian masuk perguruan tinggi. Untuk mendapatkan jimat Buddha ini untukmu, ayah berjalan ke kuil di kabupaten sebelah untuk meminta kepala biara memberkatinya. Kakinya penuh lecet. Chica Lu. Sedikit kebaikan harus dibalas selautan. Kebaikan ayah padamu sedalam samudera. Bagaimana bisa kau melakukan hal yang begitu keji, lebih buruk dari binatang? Aku sangat menyesal bahwa saat kau mengikuti undian Dan kau kireng. aku pura-pura tidak melihat. Aku berikan kesempatan itu padamu. Sekarang tampaknya Kau makhluk celaka. tidak pernah pantas mendapatkannya. Jadi Chica Liu ini sudah busuk sejak kecil. Dua saudara perempuan ini, bagai siang dan malam. Egois, sombong, dan pembohong patologis. Hari ini, aku akan bertindak atas nama ayah dan atas nama arwah ibu di surga untuk memberi pelajaran padamu, anak durhaka, lebih buruk dari binatang. Sophia, aku tahu aku salah. Sophia, aku benar-benar minta maaf. Kamu tidak menyesal. Kamu hanya takut. Bawakan hadiahku. Lihatlah cambuk emas ini, terbuat dari 4 helai yang terdiri dari 8 benang emas. Sangat kuat, dibuat oleh Shen San si anak berbakti dari dinasti masa lalu. Konon katanya ibunya mengalami demensia di usia tuanya. Dia khawatir ibunya akan pergi dan hilang. Maka dia menghabiskan seluruh hartanya untuk membuat cambuk ini. Dia mengikat tangan sendiri ke tangan ibunya, menyatukan mereka. Mereka tak pernah terpisah hingga ibunya meninggal. Chica, aku memberikan cambuk ini pada hari pernikahanmu. Berharap anak-anakmu akan berbakti. Tak pernah aku bayangkan kau akan begitu tidak berbakti. Hari ini, aku akan menggunakan cambuk bakti ini untuk memberi pelajaran, putri pemberontak. Tidak. Satpam, Lepaskan aku. Sophia, Sophia, jangan gegabah. Sophia. Sophia. Pukulan pertama, untuk menghormati ayahmu tercinta. Sebuah tindakan tidak berbakti yang besar. Pukulan kedua, untuk menipu kakakmu. Dengan budget attack tahu malu. Pukulan ketiga, Untuk membenci keluargamu yang miskin. dan untuk menjadi sombong dan materialistis. Pukulan keempat, untuk kurang ajarmu, dan kata-katamu yang mengerikan. Pukulan kelima, untuk membalas kebaikan dengan kejahatan, dan untuk menjadi kejam dan tidak adil. Chica Lu. Sakit, ya? Sudah, Sophia. Aku tahu aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Rasa sakit fisik sedikit ini, mana bisa dibandingkan dengan sedikit saja dari penderitaan yang kau timpakan pada ayah? Dengarkan, hukumanku untukmu baru saja dimulai. Semua yang di sini. Dengarkan baik-baik, di Riverwood. Tidak ada keluarga terkemuka yang boleh mempekerjakan Chica Lu. Sekretaris Nathan, hubungi sekolahnya sekarang juga. Cabut gelar Chica Liu. Baik. Keluarga terkemuka manapun yang memberikan bantuan kepada Chica Liu akan berurusan dengan Insight Group. Dan aku, Sophia Lu. Tidak. Jangan. Ini urusan pribadi Nona Liu. Kami tidak akan berani ikut campur. Chica Liu sangat tercela. Nona Liu harus membuatnya membayar. Kami sepenuhnya mendukung Nona Liu. Dukung Nona Liu. Sophia.
Sofia. Kau mencoba menghancurkan aku, Sofia. Aku adalah darah dagingmu sendiri. Darah dagingku sendiri? Saat kau melakukan semua kejahatan itu terhadap ayah, pernahkah kau pikirkan bahwa dia adalah ayahmu sendiri? Ayah. Ayah, tolong bicaralah dengan Sofia untukku. Dia mencoba membunuhku, ayah. Bagaimana bisa kau biarkan putrimu sendiri saling menghancurkan? Ayah. Kalau sudah begini, aku tidak mau hidup lagi. Aku bersumpah akan. Kakak. Chica Lu. Ketidak tahu malu. Ayah. Sofia. Aku sudah memutuskan. Ayah. Kau tidak akan memaafkannya, kan? Ayah. Sudah kuduga. Kau masih peduli padaku, ayah. Ayah. Apapun keputusan yang kau buat, aku akan mendukungmu. Aku sudah memutuskan. Ayah. Benarkah? Baik, aku akan mendengarkanmu. Chica, hari ini kau beruntung. Ayah. Terima kasih, ayah. Jangan khawatir. Aku akan mengubah hidupku. Aku akan merawatmu dengan baik, ayah. Dan aku juga akan merawat kakakku dengan baik. Apa yang kau lakukan hanya berdiri di sana? Kemarilah dan bantu aku bangun. Cepat. Sofia, kau sekarang adalah ketua Insight Group. Dan semua orang di pernikahan ini. Mereka semua bergantung padamu, kan? Termasuk keluarga Su. Benar? Chica. Apa lagi yang kau rencanakan sekarang? Sofia. Tidak. Aku hanya sangat terkesan. Kau yang membalikkan nasib keluarga kita. Kau telah membawa kehormatan bagi keluarga kita. Membuat leluhur kita bangga. Bukan begitu? Ketua Lu, kurasa butuh sedikit konflik agar kita saling mengenal. Setelah insiden kecil ini, bisa dibilang ini sudah takdir. Ya. Mulai sekarang, kita semua adalah satu keluarga sekarang. Keluarga. Tunggu dulu. Pernikahan adalah hal serius. Kita tidak bisa begitu saja terburu-buru. Saat aku bertunangan dengan Leo dulu, itu terlalu terburu-buru. Aku tidak mendapat persetujuan ayahku. Dan aku tidak membicarakannya dengan kakakku. Karena Sofia sudah kembali. Sekarang aku hanya ingin fokus merawat ayah dan kakakku. Sedangkan untuk pernikahan ini, mari kita tunda dulu untuk saat ini. Tentang pernikahan ini, mari kita tunda sedikit saja. Hei, sabar. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Pernikahan sudah berjalan setengah jalan. Lihat. Benar, Chica. Kamu sudah menyuguhkan teh kepada kami. Dan Kau bahkan menerima amplop merah saya. Secara nama. kau sudah menjadi menantu perempuan saya. Tepat. Chica, apa maksudmu dengan ini? Apakah kamu ingin membatalkan pernikahan? Baru saja, kamu bertingkah semua. Seperti aku tidak cukup baik untukmu. Sekarang menantu perempuan ini, satu keluarga itu. Keluargamu memang tahu cara mengubah nada cepat. Kamu hanya mengincar status kakakku sekarang. Berusaha menggunakan keluarga kami untuk naik tangga sosial. Chica, apa yang kamu maksudkan? Orang tua saya memang membuatmu kesulitan. Tetapi perasaan saya terhadapmu adalah nyata. Sekarang semua yang kamu pedulikan adalah kakakmu menjadi presiden Insight Group. Kamu ingin meninggalkan saya, benar? Aku tidak pernah mengatakan aku tidak akan menikah. Aku hanya mengatakan kita harus melakukannya nanti. Hahaha. Nanti, sekarang kamu tahu. Statusmu telah berubah. Kamu pikir aku tidak cukup baik untukmu lagi. Kamu tidak ingin menikah dengan saya, benar? Chica, kamu wanita yang sombong dan materialistis. Kamu yang mengatakannya, bukan aku. Aku tidak mengatakan aku tidak akan menikah denganmu. Anak, izinkan aku mengatakan sesuatu. Ketika Chica masih di sekolah, kau banyak memperhatikan dia. Tetapi pernikahan ini telah mencapai keadaan yang menyedihkan ini. Sungguh tidak tepat untuk melanjutkan. Pernikahan adalah komitmen seumur hidup. Sebagai ayah Chica, aku harus adil kepada kamu. Jangan khawatir. Aku akan memastikan Chica memberikan jawaban yang tepat kepada kamu. Chica, aku pasti sudah buta untuk jatuh cinta pada seseorang seperti kamu. Sofia, kamu perlu menangani masalah ini. Jangan khawatir, ayah. Nathan.
Aku akan menyerahkan ini kepada kamu. Ayo pergi, ayah. Buff. Sophia. Ayah. Tunggu aku. Ayah. Ayah. Apa yang kamu lakukan? Chica. Mobilmu ada di sana. Sophia, apa artinya ini? Bukankah ayah sudah mengatakan? Chica, ini adalah keputusan saya. APA. Chica, aku kasih kesempatan ini bukan karena aku baik hati. Kau harus mengayu beca ini dan merasakan susahnya hidup yang kualami selama ini. Ayah, aku sudah minta maaf. Kalian berdua masih mau menghukum aku? Chica, kau tahu nggak kenapa selama ini aku mati-matian berusaha mencari kakakmu? Sebenarnya, waktu kau curang saat undian, aku tahu. Ayah kamu. Satu-satunya alasan aku nggak ungkit waktu itu. Karena aku pilih kasih ke kamu. Kalau bukan karena kau halangi kakakmu masuk perguruan tinggi, dia nggak bakal ditipu dan diculik. Aku cari kakakmu kemana-mana selama ini. Dan menghemat setiap rupiah untuk kirim uang ke kamu. Orang yang kusia-siakan bukan kamu, tapi kakakmu. Kau ngerti nggak? Ayah. Ayah, aku aja nggak pernah naik yang kayak gini. Aku nggak bisa naiknya. Lagipula, aku lulusan universitas papan atas. Aku nggak cocok buat kerja kasar. Terus biaya hidupku, Leo yang bayarin semuanya. Chica. Ayah juga nggak dari lahir langsung bisa kerja kasar. Dia besarin kamu dengan ngumpulin sampah. Kamu harus kasih aku uang kan? Chica, himatlah. Kalau sudah habis, kamu urus sendiri. Ayo, ayah. Chica, apa yang kamu punya sekarang? Dibandingkan aku dulu, jauh lebih banyak. Kamu harus dewasa. Ayah, jangan repot-repot dengannya. Kamu pikir aku bodoh? Trikel jelek ini, siapa yang mau silakan ambil. Nona Chica. Lagi-lagi mau ngapain? Presiden Sofia yang menyuruh saya untuk mengawasimu. Trikel ini, kau akan naik ini, mau tidak mau. Kalau kau tidak mau, kau tetap harus naik. Kau cuma sekretaris kakakku. Kau pikir bisa menghentikanku? Betul, saya sekretaris Presiden Sofia. Tapi kalau dia menyuruh saya menghentikan seseorang, saya hentikan. Bagaimana kalau hari ini aku harus pergi? Mau apa lagi bunuh aku? Aku ini adik kandung Presiden Sofia. Presiden Sofia sudah bilang jelas. Sampai kau memperbaiki diri. Kobukan adiknya. Sofia, harus segitunya ya? Mau ke Manako? Setidaknya biarkan aku ganti baju dulu. Seseorang, awasi dia baik-baik. Kenapa cuma berdiri di situ? Mazuk. Mazuk c'est 40. HI. Roti kukusnya tidak dibawa? Anjing saja tidak mau makan itu. Hei ayah, aku sudah memesan seluruh toko ini untukmu. Lihat ada yang kamu suka? Beli saja. Hello, PK David. Halo, Nona Chica. Halo. Sayang, I'm a tidak perlu apa-apa. Makanan, pakaian, semuanya. Aku sudah punya semua yang kuperlukan. Sungguh, tidak perlu membeli apa-apa. Ayah, kamu tidak perlu begitu formal. Aku berutang budi padamu selama bertahun-tahun ini. Hari ini, siapapun yang membuat ayahku senang, aku akan membuatnya sepadan untukmu. Baik, Nona Chica.
Tidak, aku tidak terbiasa dengan pakaian seperti ini. Ayah, pilih satu yang kamu suka, dan cobalah. Yang ini. Terlalu terang. Akan cepat kotor. Bagaimana dengan yang ini? Itu terlalu mahal. Tidak, jangan. Pak David, sebelah sini. Silakan lihat setelan ini. Menurutku yang ini akan sangat cocok dengan gayamu. Mengapa tidak dicoba? Tidak usah. Ayo, ayah, coba saja. Ayah, aku benar-benar tidak butuh. Coba saja, ya? Wah, ayah, kamu terlihat luar biasa. Ini pasti harganya selangit, ya? Hati-hati jangan sampai kotor. Ayah, aku punya uang. Kalau kotor, kita beli yang baru saja. Yang ini, dan yang di sana. Bungkus semuanya untukku. Baik, Nona Chica. Ayah, aku akan mengajakmu ke suatu tempat selanjutnya. Hanya dengan mengenakan setelan ini, kamu bisa membuat mereka yang sok itu tahu diri. Sofia, kita di mana? Ayah, ini pondokan yang dulu kutempati saat aku bekerja. Aku membelinya, sudah dirobohkan dan dibangun ulang. Lalu kenapa kita di sini? Ayah, aku membawa ayah ke sini hari ini. Karena dua alasan. Pertama, aku ingin ayah melihat kedua pelaku itu dari dulu. Bawa mereka masak. Bukankah kalian berdua yang bilang bahwa Sofia diculik? Benar, mereka orangnya. Mereka menipuku hingga aku terdampar di hutan. Mereka bekerja sama dengan pedagang manusia dan menjualku ke pegunungan. Jadi saat aku mencoba melarikan diri, aku jatuh dari tebing. Itulah sebabnya aku kehilangan ingatan. Tapi aku tidak pernah menyangka bahwa mereka benar-benar akan mengklaim. Aku pergi dengan sukarela. Sepertinya aku sudah terlalu lunak terhadap kalian berdua. Kalian berdua tidak punya hati nurani sama sekali. Aku tidak percaya kalian terlibat dalam perdagangan manusia. Kalian membuat putriku menderita selama bertahun-tahun. Kalian benar-benar tidak berperasaan. Kamu benar-benar tak punya hati. Nona Sofia, Pak David. Kami tahu kami salah. Ayolah, kami tidak menculiknya. Istri saya baru saja memberinya pekerjaan. Ya, Nona Sofia, kami tak punya hati. Tapi saya tidak berbohong kepada Anda. Anda melihatnya sendiri. Nona Sofia, mohon ampunilah kami. Kami tidak akan melakukannya lagi. Kami sudah membayarnya selama bertahun-tahun. Kami baru saja keluar tidak lama ini. Dan anak kami baru saja hilang. Saya masih belum bisa menemukan putri saya. Pak David, Anda juga seorang orang tua. Mohon, berilah kami sedikit belas kasihan. Mohon maafkan kami. Sayang, aku harus hidup untuk melihat putriku. Dua monster tak berjiwa ini. Tak pantas. Pengampunan ayahku. Kamu sendiri yang menyebabkan ini. Sekarang saatnya kamu merasakan kesakitan kehilangan anak. Kamu membuat ayahku mencariku selama bertahun-tahun. Dan sekarang kamu menggunakan anakmu untuk mendapatkan simpati. Bawa mereka keluar dari sini. lepaskan. Nona Sofia, Pak David, ampunilah. Nona Sofia, Pak David, ampunilah kami. Nona Sofia, Pak David. Putriku, kamu sudah menderita begitu banyak. Ayah, aku sudah berhasil sekarang. Semua yang aku ingin sekarang adalah tinggal bersama kamu dan membuat kamu bahagia. Oke, cukup tentang mereka. Ayah, lihat. Aku membangun properti ini untuk kamu. Bagus. Aku tidak pernah bisa mengingat dengan jelas wajahmu atau namamu, jadi aku tidak pernah menamainya. Hari ini, mimpi aku akhirnya terwujud. Ambilkan aku kertas. Ayah suka? Aku suka semua yang diberikan putriku. Sofia itu, nanti, aku akan balikan semua ini. Kau akan membayar untuk ini. Sayang, ini kesempatan kita. Lihat. Benar. Yang mengirim pesan ini adalah teman lama aku. Dia 100% bisa dipercaya. Kalau begitu, ayo. Ayo kita jalan. Kenapa kita berhenti? Aku lapar sekali. Kamu harus kasih aku makan. Bucania itu rôti yang kamu buang.
Dengan tanganmu sendiri? Kalau mau makan, minta saja. Begitu aku berbaikan dengan Sofia, kamu akan bayar. Hei, Leo. Aku sangat lapar. Bisa kamu? Hubungan kita sudah berakhir. Jangan hubungi aku lagi. Keluar. Pejenggan. Dia dulunya sangat setia padaku. Sekarang dia malah meninggalkan aku. Aku akan makan lalu kabur. Hei, aku mau pesan. Kasih aku semua makanan terbaikmu. Semua. Silakan. Nikmati. Kamu. Mau makan lalu kabur? Ya, mau cari masalah? Keluar dari sini sekarang. Sekarang. Kilier. Kamu tidak bisa main hakim sendiri. Kamu tahu apa? Santai saja di sana, manis. Orangila. Dia datang dari mana? Nenek gila ini datang dari mana? Beraninya kau mencuri dari seorang anak. Tugas saya di sini sudah selesai, Nona Chica. Mulai sekarang, kau harus mengurus dirimu sendiri. Kau mau, ya? Gadis. Mau menyingkirkan Sofia? Kalau begitu, ikutlah denganku. Kami adalah musuh Sofia Liu. Hanya ingin bertanya sesuatu. Sofialah yang membuatmu terjerumus. Dalam kekacauan ini, kau benci dia atau tidak? Mau dia mati? Parenti berpura-pura. Aku tahu persis siapa kalian. Sofia mengirim kalian untuk mengujiku. Mencoba menjebakku. Tidak mungkin. Hai, datang duduk dan makan. Santai saja. Apa yang sebenarnya kalian inginkan dariku? Biar ku peringatkan kalian. Aku adalah saudara kandung Sofia sendiri. Kami hanya sedang tidak akur saat ini. Begitu aku berbaikan dengan Sofia, aku akan membuat kalian membayarnya. Jika kau bukan saudara kandung Sofia, kami bahkan tidak akan repot-repot denganmu. Biar ku katakan sesuatu. Kami berakhir seperti ini. Semua berkat Sofia. Jadi kita berada di perahu yang sama. Mengerti? Benarkah? Tentu saja. Jadi kami ingin balas dendam. Kami akan membuat Sofia membayar apa yang telah dilakukannya. Hanya kalian berdua, dengan pakaian compang-camping yang kalian kenakan ini, bagaimana kalian akan balas dendam? Bukankah kau saudara kandung Sofia? Bunuh dia. Inside Group akan menjadi milikmu, dan kau akan menjadi orang terkaya di Sungai Kayu. Orang terkaya di Riverwood. Sofia hidup begitu santai dan bebas. Sementara kakaknya sendiri, hidup seperti anjing liar. Ayo kita bunuh dia. Kita akan hidup lebih baik darinya. Tapi pembunuhan, itu hal yang bisa bikin kau terbunuh. Tidak buruk. Kau punya potensi. Reaksi pertamamu bukan, dia kakakku, tapi takut kehilangan nyawa. Kau bahan yang menjanjikan. Hentikan omong kosong. Hai, dengarkan. Aku punya kesempatan sempurna untuk membunuh Sofia dan melakukannya dengan sempurna. Kau ikut atau tidak? Aku ikut. Bagus. Itu semangatnya. Tapi Sofia tidak sama seperti dulu. Dia dikelilingi banyak pengawal. Datang dan pergi sepanjang waktu. Hanya bertiga kita. Sulit untuk menyentuhnya. Bagaimana kalau kita racuni dia? Kau benar-benar benih yang buruk.
Berhenti bicara omong kosong. Bagaimana cara kita melakukannya? Meracuni adalah hal yang hanya bisa dilakukan orang dekat Sofia. Bisa lakukan dan mudah ketahuan. Jika kita ingin membuat Sofia hilang dan agar semuanya ini berjalan mulus, maka kita harus sembunyikan kebenaran. Hai, dengarkan aku. Kembalilah ke sisi Sofia. Berpura-pura jadi orang bodoh yang patuh. Dapatkan kepercayaannya. Lalu, ciptakan untuk kita kesempatan sempurna untuk membunuhnya. Siapkan situasi untuk kita, kesempatan sempurna untuk menyingkirkannya. Jika kesempatan itu diciptakan olehnya, apa yang harus kulakukan selanjutnya? Itu bukan urusanmu. Saat waktunya tepat, hubungi saja aku. Nomornya sudah tersimpan. Aku tunggu kabar baik darimu. Bagaimana menurutmu, Ayah? Ayah, mulai sekarang Ayah akan tinggal di sini. Ini akan jadi rumah kita sekarang. Sofia, melihatmu begitu baik, membuatku sangat bahagia. Ayah, Sofia. Chica, APA yang kau lakukan di sini? Ayah, Sofia, aku benar-benar tahu aku salah. Kumohon maafkan aku. Tolong, beri aku kesempatan lagi. Sofia, aku benar-benar tidak mau mengendarai sepeda roda 3 itu lagi. Aku janji akan merawat ayah dan ibu dengan baik. Biarkan aku menebus kesalahannya. Ayah, minum teh. Sofia, minum teh. Kamu boleh pergi. Aku yang akan urus ini. Sofia, bagaimana kalau kasih Tika kesempatan lagi? Biarkan dia bantu-bantu kamu. Ayah, terserah Ayah. Kamu boleh tinggal, tapi jangan coba-coba macam-macam. Jangan khawatir, Sofia. Aku akan berubah jadi lebih baik. Terima kasih, Sofia. Ayah, kakak itu seperti ibu kedua. Itu kewajibanku. Jangan khawatir. Kalau Ayah titipkan Chica padaku, aku pastikan dia kembali ke jalan yang benar. Ayah, minum teh. Kamu juga. Tunggu saja, Sofia Liu. Aku akan buat kamu bayar 100 kali lipat karena mempermalukanku. Ayah, Sofia. Makanannya sudah siap, silakan ambil sendiri. Chica, kenapa kamu tidak ikut duduk juga? Dan makan bersama kami hari ini. Benarkah keluarga kita sudah lama tidak makan bersama? Duduk, 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 duduk. Kebetulan, kami ada sesuatu untuk diberitahukan. Ayah ingin kembali ke Liu Jiapo untuk berkunjung. Dan ternyata, aku sudah mengakuisisi tempat itu, dan akan dirobohkan dan dibangun kembali. Sebelum konstruksi dimulai, aku juga ingin membawa Ayah kembali, untuk menemui warga-warga di sana. Ini akan jadi kembali dengan penuh kemenangan. Bawalah barang-barangmu, dan ikutlah kembali bersama kami. Aku juga boleh ikut? Aku juga sebenarnya tidak ingin kamu ikut, tapi Ayah bersikeras, jadi aku tidak punya pilihan. Sofia, jadi untuk perjalanan kali ini, haruskah kita membuatnya heboh? Atau tetap rendah hati? Awalnya aku ingin menjadikannya acara yang besar, tapi Ayah pikir itu tidak perlu, jadi hanya kita bertiga yang akan kembali. Untuk urusan lainnya, kita serahkan kepada kepala desa. Ayah, makanlah. Oke. Ayah, ayo kita makan. Sofia, kamu juga. Kamu juga habiskan. Hanya kalian berdua yang pulang. Itu waktu yang tepat untuk menyerang. Ayah, Sofia, aku sudah selesai. Aku ada pekerjaan. Dia hampir tidak menyentuh makanannya. Sofia, kamu tahu, kurasa Tika mungkin benar-benar telah berubah kali ini. Semoga saja.
Ya, sudah waktunya. Momen kita telah tiba. Itu lusa. Apa? Lusa? Bagus. Kamu bertingkah seolah tidak ada yang salah. Dan jangan berani-beraninya membocorkan kita. Sayang. Bersiaplah. Waktu kita untuk balas dendam telah tiba. Bagus. Sofia, hutang antara kita selama bertahun-tahun ini. Saatnya untuk mengakhirinya. Kedua putrimu. Sungguh luar biasa. Piaka David, dengan putri-putri seperti ini, kamu sudah terjamin seumur hidup. Memiliki putri seperti itu adalah sebuah berkah. Kamu tidak bisa tidak diberkati. Pak David, mulai sekarang, kamu harus perhatikan kami warga di desa. Tepat sekali. Jangan khawatir, semuanya. Saya pasti akan. Silakan, ambil tempat duduk kalian. Baiklah. Semuanya, silakan ambil tempat duduk. Baiklah. Komandan. Duduk di sini, silakan, duduk. Kamu juga duduk. Oke. Baiklah. Semuanya, tenang. Biarkan saya mengatakan beberapa kata. Saya benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa desa Liu Jiapo kita bisa menghasilkan tokoh-tokoh penting seperti itu. Ini benar-benar yang terbaik. Selanjutnya, mari kita undang putri tertua dari keluarga Pak David, Presiden Sofia dari Inside Group, untuk mengatakan beberapa kata. Ayo, berikan dia tepuk tangan yang meriah. Bagus. Semuanya, alasan saya, Sofia, berada di posisi saya hari ini. Semua berkat kalian, warga. Ketika saya masih muda dan keluarga saya miskin. Kami sering bergantung pada kebaikan dan dukungan kalian. Saya juga tahu bahwa ketika ayah saya memutuskan untuk bepergian jauh untuk menemukan adik saya, adalah kalian, warga, yang mengejar sepeda motornya, membawakannya makanan dan pakaian hangat. Kebaikan ini, saya, Sofia, tidak akan pernah lupa seumur hidup saya. Nona Liu. Jangan sungkan-sungkan. Bukan apa-apa, kok. Dan justru karena itulah, aku juga ingin berbuat sesuatu untuk kalian semua, untuk memastikan kalian semua mendapat manfaat. Aku tahu bahwa, selama negosiasi relokasi, banyak anak muda di desa ini hanya mengejar uang. Mereka mengancam bahkan menyiksa orang tua mereka sendiri hanya untuk memaksa mereka menandatangani. Aku, Sofia Liu, paling membenci ketidakpatuhan kepada orang tua. Aku buat peraturan sekarang juga, di desa Liu ini, siapapun yang tidak menghormati orang tuanya, tidak akan mendapat sepeser pun uang relokasi. Sebaliknya, mereka yang berbakti kepada orang tuanya. Aku, Sofia Liu, akan memberi setiap keluarga tambahan $20,000. $20,000. Hadirin sekalian, bagaimana pendapat kalian? Hebat. Semuanya, silakan duduk. Mari kita mulai pesta makannya. Ayo, makan. Nikmati makanan dan minumannya. Semuanya sudah hadir? Bagus. Bagus. Ayo, jangan sungkan. Begini, dari semua anak di desa Liu, nggak ada yang secakap dia, kan? Betul. Ibu Wang. Siapa mereka berdua itu? Belum pernah lihat sebelumnya. Mereka bukan orang sini, ya? Iya, nggak kenal. Kami dari rumah nomor 1 di baris ke-9, kerabat keluarga Liu. Yang ini enak. Yang ini juga lumayan enak. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir aku pulang. Rasanya masih sangat familiar. Silakan duduk, ayah. Ayah. Selama bertahun-tahun ini, aku terus berkelana mencari ayah. Rumah ini hampir selalu kosong. Persis seperti saat aku tinggalkan. Wah, waktu berlalu cepat. Sudah bertahun-tahun lamanya. Ayah. Setelah mengawasinya beberapa hari terakhir, aku perhatikan Chika benar-benar merenungkan perbuatannya. Kurasa sudah waktunya kita memberinya kesempatan. Jadi, aku memutuskan untuk membawanya masuk ke Inside Group. Dia akan mulai dari bawah dan membuktikan diri. Sofia, aku akan ikuti keputusanmu. Oh iya, ayah.
Lihat, ini perjanjian pengalihan saham. Aku sudah membagi saham perusahaan menjadi 3 bagian. 1 untuk ayah, 1 untukku, dan 1 untuk Chika. Dengan begitu, kita semua akan menjadi pemegang saham utama Inside Group. Bagus. Berapa nilainya? Setiap saham bernilai sekitar $1,5 juta. Tidak, aku tidak bisa menerima ini. Chika juga tidak bisa menerimanya. Uang ini adalah hasil jerih payahmu. Bahkan antar saudara pun harus jelas urusannya. Tidak, sama sekali tidak. Ayah, uang dan harta tidak ada artinya bagiku. Yang kuinginkan sekarang hanyalah kebahagiaanmu. Dan keluarga kita. Selamat dan sehat. Bersatu padu. Meski Chika pernah berbuat salah, sebagai kakaknya, tugasku membantunya menjadi lebih baik. Dulu aku tidak punya kemampuan, tapi sekarang, kuharap dia bisa menjadi orang baik. Sofia, kau tahu, memiliki putri sepertimu membuat hidupku berarti. Ayah, maksudmu apa? Aku putrimu, ayah. Ayah, aku bawakan air hangat untukmu. Bayarkan aku membasuh kakimu. Lihatlah putriku. Chika, pas sekali kau datang. Ada yang ingin kubicarakan. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Bergerak lagi dan aku akan membunuhnya. Siapa kau? Apa yang kau inginkan? Siapa kau sebenarnya? Apa yang kau inginkan dari kami? Mari kita bicarakan ini baik-baik. Letakkan senjata-senjata, ITU. Dengarkan aku. Kita sekarang hidup di masyarakat yang diatur hukum. Jangan berani-berani. Cukup, pasangkan penutup kepala pada mereka. Suruh mereka memakainya. Pakai. Atau kami tidak akan baik-baik lagi. Sofia. Cepat. Baik. Tolong, jangan sakiti ayahku. Cepat. Lebih cepat. Bukan kalian. Kau. Jalan. Jangan bergerak sedikit pun. Diam saja. Ayo pergi. Cepat. Kalian siapa? Wah, bukankah ini Presiden Sofia kita yang hebat? Senang bertemu denganmu di sini. Jenny. Jadi kau kakak berani. Bukan hanya aku, ada orang lain juga. Dan aku. Kalian berdua? Jenny, kau yang salah duluan padaku. Aku tidak membunuhmu. Sebaliknya, aku memberimu kesempatan. Aku membiarkanmu bekerja di pabrik untuk menebus dosamu. Dan sekarang lihat apa yang telah kau lakukan. Kau benar-benar menculik kami bertiga? Presiden Sofia kita yang hebat. Kau membuatnya terdengar sangat mulia. Membantu kami? Dengan logika itu, kami harus berterima kasih padamu. Tapi orang yang paling harus berterima kasih padamu ada di pihak kami. Apa? Kau. Chika, kenapa kamu bisa melakukan hal seperti ini? Kamu orang tak tahu berterima kasih. kamu malah bekerja sama dengan orang luar untuk menculik ayahmu sendiri dan kakakmu. Chika, harimau tak bisa mengubah belangnya. Kamu. Siapa yang kamu bilang anjing? Berakar dalam masalah ini hari ini. Semua karena kamu. Chika, apa yang kamu lakukan sekarang? Semua itu kamu sendiri yang menyebabkan. Jangan berani-berani menyalahkan orang lain. Aku sendiri yang melakukan. Aku sudah minta maaf. Tapi kamu dua terus mendesak. Di pernikahan aku sendiri, kamu memukul aku dan memaki aku. Kamu pikir aku tidak punya harga diri? Aku hanya seorang mahasiswa. Aku sangat rapuh di dalam. Itu kamu. Kamu yang mendorong aku sampai seperti ini. Chika, kakakmu sudah memaafkan kamu. Dia setuju untuk membawa kamu masuk ke perusahaan. Dan bahkan menjanjikan kamu saham. Dan ini caramu membalasnya? Dia tidak melakukannya karena baik hati. Semua yang dia pikirkan adalah bagaimana menyiksa aku. Itu balas dendam sederhana saja. Karena tidak membiarkan dia masuk perguruan tinggi waktu itu. Chika, kamu. Semua pendidikan itu sia-sia untuk kamu. Omongan apa yang kamu keluarkan? Ayah, apa yang bisa kukatakan pada orang seperti dia? Dia bahkan tidak mengerti bahasa manusia. Siapa yang kau sebut binatang? Katakan sesuatu. Siapa yang binatang? Berhenti memukulnya. Siapa yang tidak mengerti bahasa manusia? Hentikan sekarang. Pukul aku. Ayo, pukul aku.
Hentikan, Orang tua itu. Kau benar-benar membesarkan putri yang hebat, ya? berhenti memukulnya. Hentikan, Pukul aku, jangan pukul kakakmu. pukul aku. Baiklah, baiklah. Berhenti memukulnya. Jangan sakiti Presiden Sofia kita yang hebat. Lagi pula, kita masih ada urusan nanti. Kita masih butuh dia untuk bersikap baik. Kau mau uang, kan? Baik. Sebutkan harganya. Aku akan transfer ke rekeningmu sekarang juga. Tapi aku punya satu syarat. Kau harus membiarkan ayahku dan aku pergi dengan selamat. Presiden Sofia kita yang hebat. Kau pikir kami terlalu baik, ya? Kami di sini untuk balas dendam. Kami di sini untuk mengambil nyawamu. Jangan berani-berani menyentuh putriku. Lakukan apa saja padaku. Ayo hadapi aku. Ayo. Diam. Ini bukan urusanmu. Aku tidak akan diam, diam. Hormati ayahku. Mari kita lihat berapa lama lagi kau bisa bersikap sok tinggi. Presiden Sofia kita yang hebat. Kemarilah, sayang. Dan ini adalah perjanjian pengalihan saham. Tanda tangani saja dengan patuh. Dan alihkan semua sahammu di Inside Group ke Chika. Maka semuanya ini akan berakhir. berusaha merebut Inside Group dariku. Lebih baik kau bunuh saja aku. Aku akan membunuhmu. Apa? Aku bodoh? Sudah jelas. Kau tidak akan keluar dari ini hidup-hidup. Karena aku tahu aku sudah mati. Kenapa aku harus menandatangani apapun untukmu? Pat. Jadi ini kesepakatannya. Kau tanda tangan. Dia hidup. Kau tidak. Kalian kedua mati. Kau. Jika kau berani menyentuh ayahku, coba saja. Sofia, aku tidak takut. Jangan biarkan bajingan-bajingan ini menang. Orang tua itu, hentikan omongan kerasmu. Setelah aku mengubur kalian kedua, semua yang atas nama Sofia akan dialihkan ke Chika sebagai anggota keluarga langsungnya. Kami tetap akan mendapatkan apa yang kami inginkan. Jadi benar. Berkatmu, kamu membesarkan lulusan universitas papan atas. Chika Liu yang kasih ide. Kalau tidak, kami tidak akan tahu apa yang bisa digunakan untuk menekanmu. Chika, ini semua ide kamu. Kamu mau apa sebenarnya? Jadi benar kamu. Ini salahku. Semua salahku. Salahku karena tidak membesarkanmu dengan benar. Salahku karena membiarkanmu tersesat. Ayah, jangan salahkan dirimu. Dia sudah busuk sampai ke akarnya. Chika, aku menyesal pernah memberimu jatah kuliahku. Sekarang dunia cuma punya satu lagi sampai berpendidikan. Sofia, yang tersisa darimu cuma mulut tajam. Memangnya kenapa kalau kamu presiden Inside Group, kamu tetap cuma lulusan SMA? Tapi aku berbeda. Aku lulusan universitas papan atas. Aku punya ilmu yang nyata. Pendidikan. Ilmu mengubah nasibmu. Kamu paham? Chika, kamu sudah tak tertolong. Kamu melakukan kejahatan. Kamu sadar tidak? Apa yang kamu lakukan itu memalukan. David, bukankah kau ingin aku memperbaiki diri melalui pendidikan? Kau lihat saja nanti. Waktuku telah tiba. Tanda tangani. Sofia, kau dan kaki tanganmu akan berakhir sebagai pecundang. Bangun, Presiden Sofia kita yang hebat, masih berlagak tangguh, tanda tangani. Tanda tangani, cepat tanda tangani. Tanganku terikat, bagaimana mungkin aku menandatangani? Sofia, sebagai kakakmu, biarkan aku mengajarimu satu hal lagi. Jangan pernah berusaha menyakiti orang lain. Aku sudah berada di dunia ini selama bertahun-tahun. Aku sudah melihat semua jenis pengkhianat. Biar kukatakan sesuatu padamu. Aku membawa alat pelacak. Jika sekretaris Nathan tidak dapat menghubungiku terlalu lama, dia akan mengirim orang untuk mencariku. Waktumu hampir habis. Dia mengatakan yang sebenarnya. Gimana aku tahu? Dasar idiot. Di saat seperti ini, kau bilang kau tidak tahu? Apa gunanya kau? Mungkin, cuma mungkin, dia menggertak kita. Benar. Tepat. Sofia, kau benar-benar penuh trik. Kita bersama siang dan malam.
Bagaimana mungkin aku tidak tahu kau punya alat pelacak? Entah aku menggertak atau tidak, Kau akan segera tahu. jika semua berjalan sesuai rencana, polisi seharusnya sudah di jalan. Sayang, aku pikir dia terdengar, cukup meyakinkan. Dasar bodoh tak berguna. Sudahlah, jangan berteriak. Sekarang pikirkan solusinya. Sayang, prioritas sekarang adalah menemukan solusi dengan cepat. Apa yang harus kita lakukan? Aku takut. Aku bahkan belum pernah membunuh ayam. Bagaimana aku bisa membunuh seseorang? Chika, apalagi yang kamu tunggu? Kamu benar-benar berpikir bahwa setelah polisi menangkap kita, kakakmu dan ayahmu sendiri akan memaklumi kamu dan menyelamatkan hidupmu? Jangan bodoh. Itu tidak akan terjadi. Aku akan memberitahu kamu sesuatu. Kita semua terlibat dalam ini. Hanya satu cara kita keluar dari ini adalah jika kita membunuh mereka. Jika tidak, polisi akan menangkapi kita semua. Bunuh dia. Lakukan sekarang. Bunuh dia. Lakukan sekarang. Bunuh dia. Tidak. Aku tidak bisa. Kamu lakukan. Kenapa kamu menangis? Jenny, sepertinya kamu memilih rekan yang salah. Kalau tidak, aku akan bawa mereka berdua pergi dan kabur. Kamu gila. Kamu pikir bisa kabur dengan dua pria dewasa? Mau lari kemana? Kamu tidak akan bertahan 1 mil pun sebelum polisi menangkapmu. Sophia Liu, kamu sudah hidup cukup lama. Bahkan terlalu lama. Sayang, apa maksudmu? Kita harus bunuh dia sekarang? Apa yang kamu lakukan? Tidak, aku tidak bisa. Aku tidak bisa membunuh siapapun. Melihat darah membuatku pingsan. Aku sangat ketakutan. Aku tidak bisa melakukannya. Kembali ke sini. Ini bukan waktunya. Untuk menjaga tanganmu tetap bersih. Lakukan sekarang. Ayo. Tidak, tidak, tidak. Jenny, sepertinya kaki tanganmu. Selapile. Kau dengar itu? Bahkan kakakmu sendiri membicarakanmu seperti itu. Apa kau benar-benar ingin menghabiskan sisa hidupmu sebagai wajah cantiknya? Ayo, lakukan. Lakukan saja sekarang. Chika, apa yang kau lakukan? Itu kakakmu yang tumbuh bersamamu. Apa yang kau pikir kau lakukan? Lakukan. Bunuh dia. Kau, wajah cantik, kecil. Kau berbalik melawanku? Ayah, ini pisaunya. Kau yang lakukan. Bunuh kakakku untukku. Oak? Ayah. Tolong lakukan satu hal ini untukku. Begitu aku mewarisi posisi ketua di Inside Group, aku akan menjadi Nona Chika, dan kau akan tetap menjadi ayah presiden. Ayah, ini pisaunya. Bunuh kakakku untukku. Oak, ayah. Tolonglah aku. Begitu aku mewarisi posisi ketua Inside Group, aku akan jadi Nona Chika. Kau tetap bisa jadi ayah presiden. Dan kita masih bisa hidup enak bersama, ayah. Chika, apa otakmu bermasalah? Kau sudah gila? Bagaimana bisa kau berkata begitu? Buka matamu dan lihat. Aku ini ayahmu. Ini kakakmu sendiri. Ayah, kakakku sudah mati sekali. Jadi apa salahnya kalau dia mati sekali lagi? Tapi aku beda. Aku masih punya seluruh hidup di depanku yang menunggu. Ayah, kau tidak boleh biarkan aku membesar di penjara. Ayah, kau selalu paling menyenangkan. Turutkan aku untuk terakhir kalinya. Aku bersumpah. Kalau kau bantu aku kali ini, aku janji akan jadi orang yang lebih baik. Aku akan jadi orang baik. Oak? Chika, kau benar-benar membuka mataku. Bagaimana mungkin seseorang bisa? Sungguh tak tahu malu? Ayo. Chika, kau benar-benar lain sendiri. Aku tak bisa menandingimu. Aku pasti memilih partner yang tepat. Sayang, kau yang brilian. Orang tua itu, aku menyarankanmu untuk mendengarkan Chika. Kalau kau bunuh Sophia, aku akan mengampuni nyawamu. Harimau buas pun tak makan anaknya sendiri. Kau pikir aku ini monster, seperti Chika? Orang tua itu
Kalau begitu, bicaralah terus terang. Apa yang kau lakukan? Chika menolak bertindak. Dan aku tak bisa berbuat apa-apa padanya. Tapi kalau kau menolak bertindak, aku bisa mengirim kalian berempat ke liang kubur. Hei, sayang. Mereka bertiga. Aku akan mengantarkan kalian bertiga untuk menemui ajalmu. Semua bersama-sama. Silakan, bunuh aku. Bunuh mereka. Bunuh semua. Bunuh kami semua. Jika keadaan terburuk terjadi, ayah dan putri ini akan bertemu di alam baka. Ayah, aku bersama ayah. Kau orang tua itu? Bahkan sekarang, masih tidak mau melepaskan aku? Bunuh saja dia, maka kita bisa hidup baik mulai sekarang. Chika, sepertinya di hidup ini, kamu tidak akan punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Kuharap di hidup berikutnya, kamu akan menjadi orang baik. Kamu bicara, omong kosong, baik. Kamu tidak memberi aku pilihan. Mati. Sayang. Pergi ke neraka. Sayang, kau, aku. Ayah, kau baik-baik saja? Ayah baik-baik saja. Jangan khawatir, ayah. Sudah kubilang, Chika, serahkan dia padaku. Baik. Chika. Pak David. Ayah, kau baik-baik saja? Anak-anak, aku baik-baik saja. Chika, serahkan dirimu. Tidak. Aku tidak mau. Sophia, aku tahu aku salah. Aku benar-benar salah. Ayah, Sipat, Nezahari Sophia. Sophia, aku tahu aku berbuat salah. Aku benar-benar berbuat salah. Ayah, tolong bicarakan dengan Sophia untukku. Aku tidak mau masuk penjara. Ayah. Aku tahu aku berbuat salah. Pak David. Selamat. Kedua putrimu diterima di perguruan tinggi. Kalian berdua diterima di perguruan tinggi. Sophia, ini milikmu. Chika, ini milikmu. Sophia, kamu luar biasa. Nilaiku 50 poin lebih tinggi dariku. Kamu juga hebat. Itu perguruan tinggi tingkat atas. Ayah, apa yang terjadi? Ayah? Ya, aku baik-baik saja. Ayah, apa yang terjadi? Ayah? Sophia, ayah baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Nona Chika, saya akan telepon polisi sekarang. Chika. Sophia, biarkan saja. Beberapa hal memang tak terhindarkan. Kau tak bisa menghentikannya. Dia ingin lari. Biarkan saja dia pergi. Nona Chika, polisi akan datang segera. Pak polisi, itu mereka. Bawa mereka. Dokter, bagaimana keadaan putriku? Saat ini, pasien sudah keluar dari bahaya, tapi situasinya tidak optimistis, karena kepalanya mengalami benturan parah. Mengenai kapan dia akan bangun, terserah takdir. Chika, akhirnya kau menghadapi konsekuensinya. Ini semua salahku. Aku gagal membesarkanmu dengan benar. Ayah, ini bukan salahmu. Itu Chika. Dia sendiri yang menyebabkan ini. Aku yang terbaik. Aku menggali banyak sekali ubi jalar. Jauh lebih baik darimu. Nggak cuma punya ubi jalar. Aku juga dapat bunga-bunga kecil yang cantik. Sophia, kasih aku satu. Lihat nih, Sophia, kasih aku satu saja dong. Satu aja, ayo ambil, Sophia. Astaga, kemari, kemari.
Kalian berdua kayak monyet kecil berlumpur. Lihat deh muka-muka kecilmu yang kotor. Letikin. Segini kotornya masih mau baju baru? Ya ampun. Kalian kayak anak kucing yang berantakan. Haha. Sofia, lihat, itu apa? Ayah. Chica. Tika, kau sudah bangun? Ayah. Chica, kau sudah bangun? Ayah, aku baru saja mimpi buruk. Ada anak-anak yang menggangguku. Mereka mengambil permen lollipopku. Ayah, seorang anak laki-laki mengambil permen lollipopku. Jangan menangis, Tika. Ayah akan belikan yang baru. Jangan takut, Tika. Ayah ada di sini. Tidak apa-apa. Chica, aku akan melindungimu. Dokter, lihat ini. tidak. Cekat. Dokter, Chica tidak mau disuntik. Chica takut nanti sakit. Jadi anak baik. Tika, dengarkan ayah. Tika, ayah akan belikanmu permen. Benarkah? Benar. Kau janji. Ayah janji. Dokter. Biar saya periksa. Dokter. Meskipun pasien sudah sadar, cedera kepalanya terlalu parah. Untuk kemampuan kognitifnya, sudah mundur seperti anak usia 6 atau 7 tahun. Seperti anak kecil. Semua yang terjadi belakangan ini, mungkin dia sudah melupakannya semua. Kalian sebaiknya luangkan waktu berkualitas bersamanya. Ani. Doc. Jadi, dengan cara tertentu, Tika dapat memulai yang baru. Chica. Ayah, kenapa kau menangis? Jangan menangis, ayah. Oh, baiklah. Chica. Kakak, ayo kita nyanyi. Kelip-kelip bintang kecil, betapa aku ingin tahu siapa dirimu. Jauh di atas dunia begitu tinggi, bagaikan berlian di langit.